Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pertemuan satu dulu. Untuk itu mari kita satukan hati kita dalam doa pembuka ini. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam ini. Kami juga berterima kasih untuk kesegaran yang Kau berikan pada pagi hari ini. Allah Bapa, pada saat ini kami mau melakukan pertemuan Zoom untuk memuji dan menyembah-Mu serta merenungkan firman-Mu. Urapilah pelayan-pelayan-Mu untuk dapat memuji dan menyembah serta membawakan renungan firman pada pagi hari ini dengan baik. Kami tutup bungkus semua peralatan yang kami pakai, dan juga diri kami sendiri dengan kuasa darah-Mu. Semoga apa yang disampaikan dan yang memiliki tema dalam setiap perkataan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ini semua kami mohon lewat pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita dibangunkan, kita dimampukan untuk bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Sebelum kita mau memulai aktivitas kita dilayakkan, kita dimampukan untuk memuji dan menyembahnya, untuk menyapanya terlebih dahulu. Dengan segala apapun kondisi kita pada saat pagi hari ini, kita terus dimampukannya. Mari kita mau siapkan setengah jam ke depan ini. Kita hanya mau fokus kepadanya, duduk diam di bawah kakinya, untuk memuji dan menyembahnya, mendengarkan suaranya. Kita awali saat teduh pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Kunaikan Syukur. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Allah Bapa di surga, saat ini kami hanya ingin memuji namamu ya Bapa, meninggikan namamu dengan segala keadaan kami saat ini Bapa. Bapa, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan seluruh sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami pada saat ini, sehingga kami sepanjang hari ini, kami dapat memuliakan nama-Mu. Lewat segala perbuatan, segala sikap hidup kami saat ini Bapa. Bapa, urapi kami satu persatu yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Kuasai kami dengan roh-Mu sendiri, sehingga apa yang kami lakukan sepanjang hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bukan untuk keinginan kami ya Bapa, tapi kami mau belajar untuk melakukan segala kehendak-Mu. Tuntun kami Bapa, pimpin kami dengan kasih karunia-Mu. Lewat firman yang akan Engkau berikan kepada kami, setiap kami saat ini. Lembutkan hati kami, bukalah telinga kami, bersihkan hati kami, sehingga kami mampu mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami saat ini ya Bapa. Bapa, ini kami
Layakan kami satu persatu saat ini, untuk kami mau masuk lebih dalam lagi, untuk melayakkan kami, memuji dan menyembah-Mu saat ini. Bapa, ini kami, tembusilah kami dengan roh-Mu saat ini. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami pada saat ini, Bapa. Berhembuslah, berhembuslah roh-Mu sekarang ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah. Sekarang urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah. Sekarang urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan
kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Kami rindu Tuhan, melihat
Bashana Maya Rabajana Mayere. Keselamatan kami, bayala basyara bayala bayala. Rabasana maya rabakyara basyara bayala bayala bakyara batala. Sana maya rabayala basyara Rabasana maya rabakyara basyara Ora laya rabasyara bayala bakyara bayala basyara para halaya para baka halaya sekela para baka halaya surala ser Mari kita hening di hadapan Tuhan, dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-Mu, Bu Sance. Penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom sahabat terkasih. Pagi hari ini firman diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Kumohon urapilah aku agar supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan, sucikan, dan tahirkanlah aku. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, di ayat sebelumnya dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita bukan orang-orang yang malang, karena bukan hanya dalam hidup ini saja pengharapan itu ada. Tapi pada saat kematian pun, kita berpengharapan karena Kristus telah benar-benar bangkit dari kematian. Kristus sebagai buah sulung kebangkitan. Kebangkitan yang pertama,
yang berbeda dengan kebangkitan-kebangkitan yang lain. Sebelum Yesus bangkit, sudah ada orang-orang yang pernah dibangkitkan oleh nabi-nabi. Misalnya Elia membangkitkan seorang anak. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 17. Tetapi kebangkitan itu berbeda dengan kebangkitan Yesus Kristus. Anak yang pernah dibangkitkan oleh Elia akhirnya harus mati lagi. Tetapi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang sekaligus mengalahkan kematian. Tidak mati lagi. Kristus sebagai sulung adalah Kristus sebagai pokok kebangkitan. Kebangkitannya menjadi jaminan bagi kebangkitan-kebangkitan yang lain. Paulus tidak mengatakan bahwa Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang dibangkitkan, melainkan dari orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya adalah kebangkitan Kristus berkaitan dengan seluruh orang yang sudah atau akan mati di dalam Dia. Kebangkitannya merupakan permulaan dari kebangkitan semua orang percaya di segala tempat dan segala abad. Ayat 21 dan 22 mengatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus dikaitkan dengan Adam bukan sekadar berdiri secara individual. Mereka adalah representasi dari suatu kelompok. Keduanya adalah kepala perjanjian yang berbeda. Sebagai kepala perjanjian yang lama, Adam telah gagal tak kala ia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perbuatan itu tidak hanya membawa konsekuensi buruk bagi dirinya sendiri, melainkan seluruh keturunannya. Sejak saat itu, semua manusia tunduk kepada kematian. Dosa dari satu orang menjalar ke semua orang. Situasi sebaliknya terjadi pada mereka yang berada di dalam Kristus. Keberhasilan Kristus sebagai kepala perjanjian yang baru memberi jaminan kehidupan yang baru pula bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dari satu orang berimbas kepada semua orang. Kita percaya bahwa yang mati akan langsung bersama dengan Kristus di surga. Seperti dari Lukas 23 ayat 43 yang berkata bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Mereka yang meninggal tidak perlu menunggu untuk dihidupkan. Namun mereka baru akan diberi tubuh kebangkitan di akhir zaman. Di ayat-ayat selanjutnya di Korintus 15 ini diceritakan mengenai kebangkitan tubuh. Yaitu kita memiliki tubuh jasmani dan rohani. Itulah sukacita kita. Tubuh jasmani yang makin melemah ini tidak akan menempel pada jiwa atau roh kita selamanya. Tuhan akan mengubahnya menjadi tubuh kemuliaan yang kekal. Alkitab menyebutkan setidaknya ada 3 alasan mengapa kebangkitan tubuh itu penting. Yang pertama, tubuh itu penting bagi kepribadian manusia seutuhnya. Manusia tidak lengkap tanpa tubuh. Demikianlah penebusan yang ditawarkan oleh Kristus berlaku untuk segenap pribadi termasuk tubuh. Seperti di dalam Roma 8 ayat 23. Yang kedua, tubuh adalah bait Roh Kudus. Seperti dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 19. Tak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi, tubuh kita akan menjadi bait roh pada saat kebangkitan. Yang ketiga, untuk melenyapkan akibat dosa pada segala tingkat, musuh terakhir manusia adalah kematian tubuh yang harus dikalahkan melalui kebangkitan. Seperti di 1 Korintus 15 ayat 2. Kebangkitan Kristus sekaligus menjadi permulaan dari pemulihan segala sesuatu. Seperti
ayat 24 dan 26 sampai dengan 26. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yang ditaklukkan oleh Kristus adalah segala kerajaan, kekuasaan, dan kekuatan si jahat. Semua musuh dalam dunia roh ini akan tetap ada, tetapi kekuasaan mereka dibuat tumpul. Mereka tidak akan mampu untuk menggagalkan realisasi rencana Allah di dunia ini, yaitu untuk keselamatan kita semua. Bukan hanya semua penguasa dunia roh tidak mungkin menggagalkan keselamatan kita, tetapi maut pun bukan sebagai titik akhir bagi kita. Kabar ini akan menjadi kabar yang gembira bagi kita. Karena sekarang ini kita masih takluk kepada kematian. Tubuh kita masih bisa menjadi lemah dan sakit. Pada waktu kematian pun tubuh kita akan hancur di dalam tanah atau terbakar menjadi abu. Apakah ini berarti bahwa kematian berkuasa atas kita? Sama sekali tidak. Pada kedatangan Kristus yang kedua kali, dia pasti akan menaklukkan maut dan kita akan diberi tubuh kebangkitan. Tubuh kita yang sekarang adalah tubuh jasmani yang diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat. Tapi tubuh kebangkitan adalah tubuh rohani. Di dalam tubuh tersebut, kemuliaan dan kuasa Tuhan akan merubah kita. Tubuh kita yang sekarang adalah tubuh yang bisa rusak, yang fana. Tapi tubuh kebangkitan adalah tubuh yang kekal. Roma 8 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena itu, sahabat terkasih, agar kita bisa mengalami kebangkitan tubuh bersama Yesus yang bangkit itu, pastikanlah bahwa kita adalah milik Yesus. Selamat berjuang agar kita terus menjadi miliknya. Pastikan nama kita tercatat di kitab kehidupannya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita pagi hari ini dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mencintai kami, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah dibawakan oleh saudari kami, Kak Sance pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa melalui Kristus, kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan dari semua orang percaya. Kita yang adalah milik Kristus, tidak usah khawatir akan maut karena kita akan dibangkitkan olehnya, memiliki hidup yang abadi bersama Dia. Terima kasih ya Bapa, biarlah kita selalu boleh memiliki hati yang percaya, agar kami selalu dapat bertekun hidup bersama dengan Engkau. Ya Bapa yang pengasih, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang menjadi pembimbing dalam komunitas kami di Pemunian Hati ini. Biarlah Engkau berkati selalu pelayanan dari Pak Paulus dan Bu Vila. Engkau berkati mereka ketika mereka melayani Engkau yang akan tutup bungkus selalu dengan kuasa darah-Mu, mereka dan juga segenap keluarganya. Sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau yang akan menghalangi pelayanan dari Pak Paulus dan Bu Vila. Berkati setiap usaha yang dijalankan oleh Pak Paulus dan Bu Vila. Biarlah juga Engkau selalu akan membuat lebih banyak lagi jiwa-jiwa mendekat kepada Engkau melalui tangan mereka. Dan juga kami, para pelayan-Mu di dalam komunitas ini ya Bapa, berkati juga kami, agar kami juga dapat selalu bersatu hati, memuliakan nama-Mu, bekerja demi kemuliaan nama-Mu, agar nama-Mu yang semakin ditinggikan, nama-Mu yang semakin besar dan kami semakin kecil. Biarlah kami selalu punya kerendahan hati dan memiliki hati sebagai seorang hamba ya Bapa. Berkati juga semua peserta saat teduh yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa, agar
kami semua dapat mengawali hari ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini, semuanya adalah yang berkenan berasal hanya daripada Engkau, menurut ajaran firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Bapa, berkati juga semua teman-teman yang sedang menjalani retret pemunihan hati pribadi saat ini. Engkau berkati agar mereka selalu dapat setia menjalankan 5 senjata di dalam Engkau, dan biarlah selalu sukacita, damai sejahtera yang hanya berasal daripada Engkau selalu menyertai mereka. Sucikan, kuduskan setiap hati peserta retret pemunihan hati ini ya Bapa, sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau yang dapat menghalangi mereka untuk mau mendekatkan diri mereka kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa penuh kasih. Kami mau satukan semua doa kami ini dengan doa untuk komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima Hari kasih. Minggu, apakah ada yang mau sharing pagi ini? Kalau ada, silahkan langsung di-unmute. Apabila ada yang mau langsung bertugas untuk gereja pagi, juga dipersilahkan. Oke. Terima kasih Kak Sanje. Terima kasih, Bu Ira. Dulu Pak Paulus. Selamat melayani suara Minggu pagi, Pak Budi. Iya. Kami pamit dulu ya. Pamit duluan ya, Hmm. tugas gereja. Ya, silakan. Silakan sahabat terkasih, apabila ada yang mau men-sharingkan kebaikan Tuhan atau yang berkenaan dengan ayat yang tadi, silakan. Dan saya mau sharing ya. Silakan. Saya mau sharing untuk pagi hari ini gitu ya. Pagi hari ini lewat firman yang tadi Bu Sanja sampaikan gitu ya. Di sini saya kayak punya pengertian yang baru gitu ya. Kalau saat ini kan kita tuh perangnya itu melawan kedagingan kita nih ya. Tubuh kita ini kan lemah gitu. Tapi nanti kita percaya pada saatnya nanti di saat Tuhan datang, Dia akan menyempurnakan tubuh, jiwa, roh kita. Jadi kita benar-benar nyatu sama roh. Roh kita kan kuat gitu ya. Kalau saat ini kan roh kita kuat, daging kita lemah gitu ya. Tapi nanti pada saatnya nanti tuh roh dan tubuh itu jadi satu, jadi sempurna. Itu tuh penghiburan banget buat aku ya, ketika di saat kita tetap percaya gitu, tetap setia nanti sampai pada akhir kita ikut Yesus, kita mau pikul salib kita saat ini gitu ya, percaya pada saat nantinya kita itu akan benar-benar kita peroleh tubuh kita yang sempurna seperti awal pada saat kita sebelum kenal dosa gitu ya. Dan terus aku juga mau sharing untuk apa yang aku dapetin untuk tadi malam untuk PW gitu ya.
Jadi aku sekarang kayak tiap pagi itu kayak bersemangat gitu ya. Kenapa? Kenapa aku harus memuji Tuhan dengan roh dan kebenaran gitu ya. Karena pada saat itu tuh ketika aku memuji dan menyembahnya gitu ya dengan roh, aku tuh roh ke atas gitu ya, ke atas dan bersatu dengan Bapa gitu ya. Dan pada saat tadi malam itu aku benar-benar ngerasain banget proses pada saat pujian dan penyembahan itu kenapa apa ya, awalnya mungkin berat gitu ya, kayak kita kayak dihadapin mungkin saat ini kondisi kita saat ini, tapi kita ketika kita terus memuji dan menyembahnya gitu ya, terus kita ada pengakuan dosa gitu, kita minta dibersihkan, lama-lama itu kayak penyembahan itu ringan. Dan di saat Pak Paulus berdoa terus puji menyembah gitu supaya kita pujian kita tuh nyampe ke atas gitu ya. Dan di saat itu aku ngerasa kayak jadi bersih gitu loh. Kayak aku ngerasa kayak di atas gitu yang tadinya mungkin gelap gitu ya. Tadinya mungkin gelap. Kayak seolah-olah dengan pujian kita bersama-sama gitu ya. Kenapa kita harus memuji dan menyembah dengan mulut kita di saat kita mungkin kita dikasih pujian penyembahan cuman 10 menit gitu ya. Pergunakanlah itu gitu ya. Pergunakanlah itu benar-benar kita mau memuji menyembahnya 15 menit saat itu supaya kita nyampe ke atas bersatu dengan Bapa, membersihkan segala roh-roh kuasa-kuasa jahat di atas sana. Itu yang namanya kita itu jadi rekan kerjanya sebelum kita beraktivitas gitu ya. Awal kita bangun, buka mata, kita udah bisa menjadi rekan sekerjanya. Di saat apa? Di saat kita memuji dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran itu nanti kita naik ke atas, bersatu dengan Dia gitu ya. Walaupun beberapa menit gitu ya. Tapi itu menurut aku tuh rasanya aku dikuatin banget gitu. Kenapa kayak benar-benar Tuhan ngasih ya selangkah ke atas, ke atas, ke atas. Jadi kita nggak mau cuma di sini-sini aja, tapi kita mau belajar untuk berperang, menjadi laskar-laskarnya itu aku tadi malam tuh luar biasa banget. Terima kasih Pak Paulus. Itu kayak aku jadi ngerasa kuat gitu ya untuk yang saat ini mungkin untuk keluarga aku, untuk suami aku, untuk mamah aku, anak-anak aku, keluarga besar aku, terus termasuk sama jiwa-jiwa yang saat ini Tuhan percayain ke aku gitu ya. Itu ngerasanya aku tadi malam itu aku ngerasa kayak aku dapat kado banget ya, sesuatu yang baru gitu, kayak aku diajarkan untuk berperang, tapi Tuhan ngerti banget tuh cara menanganin aku terlebih dahulu, yang mungkin dulu aku awal-awal aku takut ya, pada saat aku disuruh doa, misalkan untuk menyembuhkan orang gitu-gitu ya, aku rasa takut, tapi di saat sekarang, di saat Pak Paulus mulai, akhir-akhir ini kan Pak Paulus selalu ngasih tahu ke kita ya, kalau kita sebenarnya punya kuasa gitu kan ya. Punya kuasa, Tuhan udah kasih kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyembuhkan orang itu. Jadi kita nggak boleh takut-takut lagi sekarang. Dan Pak Paulus kasih aku itu terus gitu ya, itu terus. Dan aku juga berasa memang waktunya itu tepat gitu ya. Aku mungkin ketakutan pada saat aku terima firman seperti itu. Tapi kenapa ya Tuhan, di saat ini Tuhan kasih aku sesuatu seperti itu terus kayak kuasa. Kamu punya kuasa, Feni. Kamu punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang saat ini Tuhan percayain gitu ya. Itu rasanya aku tuh, iya ya. Sekarang aku kayak ngerasa kuat. Kayak tadi malam itu aku mau nyembah itu tenggorokanku tuh gatel banget gitu ya. Nggak bisa tuh aku ini. Tapi kayak kamu punya kuasa gitu kan ya, kamu punya kuasa, kamu berdoa gitu. Di saat itu aku kayak ngerasa aku benar-benar aku belajar berperang gitu ya.
belajar berperang lewat apa? Maksudnya supaya aku tuh bisa menyembah. Tenggorokan aku ini terus terang aku tuh lagi gatel banget dari kemarin. Aku sampai Tuhan, aku tuh mau tugas pujian sate pagi gitu ya. Aku bisa nggak ya Tuhan gitu ya. Tolong iniin aku. Tapi pada saat PW tadi malam, kayak aku kayak bener-bener, ayo kamu coba, kamu latihan nih, kamu coba menyembuhkan gitu kan ya, menyembuhkan apa yang ini kamu sendiri gitu ya, dan luar biasa banget di situ tuh aku ngerasa ya, ngerasa kayak aku doa darah Yesus gitu kan ya, darah Yesus menyembuhkan organ-organ tubuhku, darah Yesus membersihkan organ-organ tubuhku. Dan di situ luar biasa tenggorokan aku tuh tadi malam tuh aku bisa memuji menyembah tuh rasanya tuh luar biasa banget. Dan aku ngerasa tadi malam itu tuh semua sekitar itu putih bersih gitu ya, dan aku ngelihat semua peserta itu rasanya aku tuh Tuhan terima kasih ya Tuhan, Tuhan benar-benar hadir saat ini pada malam hari ini. Aku benar-benar ngerasain sukacita banget ketika kita tim gitu ya, apalagi nanti kalau kita Tuhan izinin ya, kita tim satu lengkap gitu ya, di sini kita semua bisa memuji menyembahnya itu akan amazing banget, luar biasa banget. Dan mungkin di saat itu orang-orang Tuhan percayain ke kita, mereka datang gitu kan ya. Aku percaya dah, maksudnya mereka juga akan dapatkan pemulihan gitu yang luar biasa tadi malam. Dan aku juga rasanya aneh kenapa tadi malam itu kita saling berpelukan. Ternyata memang yang kita rasain itu sama. Aku rasanya ini aneh banget ya. Kenapa kok kita jadi pelukan gitu? Tapi memang iya rasanya kok. Rasanya benar-benar kayak apa ya? Kayak benar-benar diangkat gitu ya, kayak dibersihin semua dan kita dapat sesuatu. Kita percaya ya pada malam kemarin itu tuh benar-benar kita dapat sesuatu yang baru. Aku ngerasa Tuhan itu kasih kado banget buat aku gitu ya. Rasanya jadi aku ngerti ya Tuhan, kenapa tiap pagi aku harus bangun, kenapa tiap pagi aku harus muji menyembah-Mu. Iya, aku mau jadi rekan sekerjamu, walaupun mungkin belum yang seperti gimana ya Tuhan, tapi setidaknya lewat pujian penyembahan aku bersatu dengan Engkau, di roh sana, bekerja bersamamu, membersihkan sekitarnya, mematahkan patah-patah panah-panah si jahat. Itu tuh luar biasa banget. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih untuk tim yang tadi malam, dan kita berdoa di sini juga Tuhan izinin ya, satu tim nanti lengkap untuk memuji menyembahnya. Kita akan dikasih kado untuk menjadi benar-benar menjadi laskar Kristus gitu. Terima kasih Bu Sanca. Luar biasa ya, Fen. Semua merasakan tadi malam bagaimana pujian bersama itu luar biasa kuasanya. Pak Paulus ada pertanyaan di chat, bisa bantu jawab, Pak? Mana ya? Kalau nggak, lihat di WhatsApp kok. Aku udah WhatsApp. Oh, coba baca, tolong Oh, baca iya. ini. Astrid atau Bu Sanja? Mengenai kremasi, Pak. Ya. Apa? Pertanyaannya apa? Mengenai kremasi, kalau kita dikremasi itu gimana? Pertanyaan lengkapnya, bagaimana dengan tubuh yang sudah dikremasi? Apakah juga akan dikembalikan seperti semula? Oke. Artinya kan yang dikremasi kan yang sudah jadi abu kan ya. Pertanyaan saya, orang yang dikubur 5.000 tahun lagi jadi sama persis seperti yang dikremasi nggak? Ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Cuma sekarang prosesnya lebih dipercepat aja. Ya, kalau Tuhan datang 10.000 tahun lagi, sama semuanya.
Semoga menjawab ya Ibu Francisca ya tadi ya. Mana orangnya? Yang bertanya gimana? Apakah terjawab nggak? Bu Francisca dan Pak Darius ya. Ya. Jadi jawabannya hanya tubuh jasmani Bu. Jadi semua pasti hancur. Mau kita dimakamkan atau kita dikremasi. Bu Francisca silakan. Baik, terima kasih katanya. Oh baik. Ya. Terima kasih terjawab ya Bu ya. Jadi hanya tubuh jasmani kita, tapi nanti kita akan menerima tubuh rohani pada saat kita dibangkitkan. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau di-sharingkan? Kalau tidak ada, kita mau tutup saat teduh pagi ini. Terima kasih untuk semua kebersamaannya. Ada sukacita di pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih Terima semuanya, kasih. firman-Nya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tadi Feni tanpa sengaja menyinggung Astrid ya. Aku nggak bingung siapa-siapa loh. Ya. Kayaknya ada yang nggak ikut deh. Ada yang nggak hadir ya. Oke, selamat hari Oke. Minggu ya. Ya. Terima kasih Ya. semua.